Baik, di sini saya akan menjelaskan yakni mengenai syarat-syarat seorang perawi hadis. Kata rawi atau arrawi berasal dari orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sedangkan menurut istilah, rawi atau arrawi yaitu adalah orang yang menukil atau memindahkan dan menulis hadis dengan sanadnya, baik itu perawi laki-laki ataupun perawi perempuan. Dalam ilmu hadis, perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya. Berikut ada beberapa syarat utama bagi perawi hadis. Yang pertama adalah adil. Keadilan perawi. Perawi hadis harus seorang yang adil. Adil di sini memiliki arti mempunyai sifat moral yang akhlaknya baik. Keadilan di sini mencakup beberapa aspek. Di antaranya ada 4. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dan yang ketiga, jujur dan terpercaya dalam perkataannya. Yang keempat, tidak pernah terbukti melakukan dusta atau khususnya dalam hal agama. Syarat yang kedua, di sini ada dabit. Dabit kecermatan dalam ingatan dan hafalan. Selain adil, seorang perawi harus mempunyai sifat yang dabit, yakni memiliki ingatan yang kuat dan akurat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Di sini ada 2 macam dabit. Yang pertama, dabit dalam hafalan. Dabit dalam hafalan yakni beliau mampu menghafal hadis dengan benar dan tidak ada kesalahan dalam mengulanginya kembali. Dabit yang kedua adalah dabit dalam tulisan. Jika hadis yang disampaikan berasal dari catatan tertulis, maka harus dipastikan bahwa catatannya adalah catatan yang teliti dan tidak terdapat kesalahan dalam penulisannya. Syarat yang ketiga, di sini ada sanad yang bersambung atau muttasil as-sanad. Sanad adalah rantai para perawi yang meriwayatkan hadis dari satu orang ke orang yang lain sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat perawi hadis adalah sanadnya harus bersambung tanpa ada perawi yang terputus antara mereka. Yang keempat, di sini juga ada bebas dari kecatatan atau thiqah. Perawi hadis harus bebas dari segala bentuk kecacatan atau thiqah, baik dalam hal akhlak maupun dalam hal hafalan, sama dengan dabit yang nomor 2. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi harus memiliki catatan dalam hafalan. Misalnya, sering salah dalam meriwayatkan atau tidak konsisten. Hadis ini dapat dikategorikan dalam hadis yang lemah atau disebut dengan hadis dhaif. Yang kelima, tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah atau perawi yang lebih terpercaya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tidak boleh bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah atau lebih terpercaya dan bisa juga disebut dengan perawi yang lebih unggul. Jika ada perawi yang meriwayatkan hadis dengan makna atau lafadz yang berbeda secara signifikan dari perawi thiqah lainnya, maka hadis yang dibuat bisa juga disebut dengan hadis yang lemah atau hadis dhaif. Yang keenam, di sini syarat yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Perawi harus dalam kondisi sehat baik secara jasmani ataupun rohani pada saat meriwayatkan hadis. Karena hal ini juga dapat memastikan bahwa hadis yang disampaikan
akan bebas dari kesalahan yang disebabkan oleh kelemahan fisik atau mental, seperti lupa atau tidak fokus pada saat periwayatan hadisnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu periwayatan hadis dengan lafal dan makna. Periwayatan hadis dengan lafal berarti bahwa perawi menyampaikan hadis persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini penting untuk menjaga keaslian dan keakuratan pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, setiap kata dan kalimat harus dipertahankan agar tidak terjadi perubahan makna. Ulama hadis menekankan bahwa hadis yang sanadnya sahih harus disampaikan dengan lafaz yang tepat untuk memastikan bahwa ajaran yang diterima adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi. Yang kedua, periwayatan hadis dengan makna. Sementara itu, periwayatan dengan makna memungkinkan perawi untuk menyampaikan inti atau pesan dari hadis tanpa harus mengulangi lafaz aslinya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu perawi harus memahami konteks dan arti dari setiap lafal yang ada dalam hadis tersebut. Ini penting agar makna yang disampaikan tetap akurat dan tidak menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Sebagai ulama berpendapat bahwa periwayatan dengan makna diperbolehkan asalkan perawi memiliki pengetahuan yang cukup tentang hadis tersebut dan dapat menjelaskan makna yang benar. Jadi, kedua metode periwayatan ini memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam. Periwayatan dengan lafaz menjaga keaslian teks, sementara periwayatan dengan makna memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan ajaran asalkan dilakukan dengan pemahaman yang mendalam. Keduanya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ajaran Nabi tetap terjaga dan tidak terdistorsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gelar ulama hadis. Beberapa gelar yang umum diberikan kepada ulama hadis yang mencakup yang pertama yaitu ada muhaddis. Muhaddis di sini yaitu gelar muhaddis di sini diberikan kepada ulama yang menguasai ilmu secara mendalam. Mereka memahami tentang sanad. Sanad yaitu rantai periwayatan, dan matan. Matan di sini yaitu matan sendiri yaitu teks atau hadis dengan baik. Muhaddis dianggap sebagai cendekiawan yang mampu menilai keautentikan sebuah hadis melalui analisis kritis terhadap para periwayat dan isi hadis. Selanjutnya ada tentang tanggung jawab seorang muhaddis. Tanggung jawab seorang muhaddis di sini yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan atau memverifikasi dan mengajarkan hadis. Yang kedua ada menganalisis sanad dan matan yang menentukan derajat hadis, yaitu baik hadis sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu. Terus yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan hadis, seperti ilmu rijal. Ilmu rijal di sini yaitu biografi para perawi, ilmu jarah atau wa ta'dil. Wa ta'dil di sini yaitu evaluasi kredibilitas perawi. Dan ada usul al-hadis. Usul al-hadis di sini yaitu metodologi pengkajian hadis. Terus yang kedua yaitu ada hafid. Hafid di sini yaitu seorang dalam konteks hadis adalah ulama yang hafal setidaknya 100 hadis beserta sanad dan matannya. Gelar ini menunjukkan tingkat kedalaman ingatan dan
pemahaman yang luar biasa dalam ilmu hadis atau karakteristik seorang hafiz. Selanjutnya ada menghafal jumlah hadis yang sangat besar termasuk sanad dan matannya. Memiliki kemampuan menyebutkan perbedaan dalam sanad yang berbeda untuk hadis yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Al-Hakim. Al-Hakim di sini gelar hakim dalam konteks hadis diberikan kepada ulama yang menguasai seluruh hadis dan metodologi kritiknya. Hakim dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kualitas dan keautentikan hadis serta memahami segala aspek ilmu hadis. Hakim juga biasanya mampu membuat keputusan atau hukum yang berdasarkan hadis dan menyelaraskan antara hadis tampaknya yang bertentangan. Terus selanjutnya ada Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis di sini adalah gelar tertinggi dalam dunia ilmu hadis. Yang memberikan kepada ulama ini adalah gelar yang memiliki pengetahuan yang sangat mendalam dan diakui oleh seluruh ulama lainnya. Amirul Mukminin fil hadis berarti yaitu pemimpin kaum mukminin dalam hadis. Dan hanya segelintir ulama dan sejarah yang mendapatkan gelar ini. Adapun di sini beberapa ulama besar yaitu seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim diakui sebagai Amirul Mukminin fil hadis karena kontribusi luar biasa mereka dalam bidang itu. Selanjutnya ada Syekh Al-Hadis. Syekh Al-Hadis di sini yaitu gelar Syekh Al-Hadis itu sering diberikan kepada ulama yang mengajar hadis di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang tertinggi atau madrasah. Seorang Syekh Al-Hadis tidak hanya memahami hadis secara mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut sebagai generasi berikutnya. Tokoh-tokoh ulama Al-Hadis yang terkenal, beberapa hadis terkenal, yang terakhir yaitu ada Syekh Al-Hadis. Syekh Al-Hadis di sini yaitu gelar Syekh Al-Hadis ini diberikan kepada ulama yang mengajar hadis di lembaga pendidikan yang tinggi atau madrasah. Seorang Syekh Al-Hadis tidak hanya memahami hadis secara mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi berikutnya. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal yang diakui dalam sejarah Islam yaitu ada Imam Bukhari. Imam Bukhari di sini penyusun kitab hadis terkenal Sahih Bukhari yang dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih. Dan ada Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim yang juga dianggap sebagai salah satu kitab hadis yang otentik. Selanjutnya ada Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah, para penyusun kitab Kutubus Sittah, yaitu 6 kitab hadis ulama selain Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah atau hilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.